Om Sarif ya. Ketika kita sudah bermaaf-maafan kemarin di bulan Sya'ban, oke. Nah, ketika masuk Ramadan, nah sekarang Ramadan udah akan selesai. Kita bermaaf, halo Mbak Rela Dianti, ya. Oh nggak ada kampung, siap. Halo Mbak Adit, iya. Mbak Mantul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi teman-teman semuanya, kemarin waktu aku ingatkan kita semuanya untuk saling bermaaf-maafan sebelum masuk Ramadan. Nah, sekarang kita udah mau masuk Idul Fitri ya, teman-teman ya. Maka kita mesti untuk saling bermaaf-maafan menjelang Idul Fitri ya, teman-teman ya. Dan kalau kita bermaaf-maafan menjelang Idul Fitri, aku ingatkan kepada kita semuanya, teman-teman, jangan cuman selama di Idul Fitri aja ya. Setelah itu kita kemudian tidak bermaaf-maafan lagi ya. Jadi aku ingatkan sama teman-teman semuanya untuk kadang-kadang ada orang yang dia itu hanya melakukan yang namanya maaf-maafan tuh dalam Ramadan aja. Kemudian di luar Ramadan dia tidak bermaaf-maafan. Dia berusaha untuk melakukan kesalahan lagi yang sama. Aku mudik teman-teman, tapi aku tim yang mudik setelah sholat Id saat kita berada pada setelah sholat Id supaya tidak terlalu macet, dan aku nggak terlalu ngerti sih apakah macet atau tidak di waktu itu. Halo Mbak Umi Siti, Mbak Nona, Mbak Ba, Mbak Nyi, ya Mbak Mama, ya Mbak Soleha. Teman-teman mudiknya kapan? Kalau aku mudiknya besok itu macet banget guys. Dan sekarang ya Bukit Tinggi itu sangat kacau ya teman-teman ya, sangat ada lahar. Tapi orang tuaku bilang bahwa tetap berangkat, ya udah sami tuh. Watok tuh, ya kan. Aku dengar, aku taat. Oke, Mbak Mol, Mbak Mama Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syafrudin, Mbak Umi, ya apa kabar teman-teman semuanya? Mbak Vega, ya Mbak Teti, ya Mbak Lani, Mbak Daer, ya sehat ya teman-teman ya. Mbak Ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Bunyi, ya. Oke, siap Mbak Ana, Assalamualaikum Mbak Iva, Mbak Abdul Syukur, siap Mbak Deni, Mbak Umi Siti, Mbak Aldif, ya, Mbak Lani, Mbak Aisyah, Mbak Novi, Mbak Nyi, Mbak Ibu Anis, Mbak Zahra. Oh, karena Batung antri panjang. Oh iya teman-teman ya. Oke. Aku pengen mudik tapi nggak punya kampung. Siap, nggak punya kampung. Aku juga nggak punya kampung guys. Aku ngantar orang tua aja, aku aja guys. Halo Pak Didik, Assalamualaikum. Ya. Salam takzim, siap. Pengen ikut mudik, siap. Mau ikut mudik ya, tapi aku nggak lama teman-teman, nggak seperti tahun-tahun biasanya ya teman-teman ya. Halo semuanya, ke Labuhan Batu, siap ya. Mbak Rudi, Assalamualaikum Mbak Rudi Anggara. Selamat pagi teman-teman semuanya, sehat-sehat di sana ya. Halo Mbak Soleha, siap, semangat selalu ya. Mbak Arta, Ustazah, dan saya sakit udah 4 hari. Kapan baiknya saya ganti puasa? Boleh ganti puasa di bulan Syawal. Nanti setelah Idul Fitri, teman-teman boleh ganti puasa. Ya, batasnya adalah tahun depan di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kan Sya'ban. Nah, teman-teman puasa dulu, teman-teman ganti dulu puasanya baru masuk Ramadan ya. Aku usahain Mbak Titi, siap ya. Bayar zakat ke paman boleh selagi dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Oke, iya siap. Halo Mbak Vega, aku di Sumatera Mbak. Ya, oke, sehat selalu teman-teman ya. Jadi Mbak Bismillah, coba dulu ganti puasa. Kalau nggak sanggup baru Mbak bayar fidyah ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Mbak Gusmira, Mbak Nyi, Mbak Caci, iya. Bentar ya. Bentar ya. Sama-sama Mbak Hajah Nelly, kok nggak goyang ya teman-teman, kok nggak gerak ya. Kok nggak gerak ya? Boleh Mbak Herma keluarkan saja fidyahnya. Ada yang bilang 1 mud, ada yang bilang 2 mud, 7 on, 6 sampai 7 on atau 1,4 kilogram beras. Teman-teman boleh ikut tim yang 7 on 1 kali puasa, boleh ikut tim yang 1,4 kilo 1 hari kali puasa, kali berapa banyak puasa yang teman-teman tinggalkan. Boleh diuangkan, kemudian teman-teman kasih ke orang duafa, fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, Zak, ketika keadaan kita lagi terpuruk, yang kita mestikan apa? Yang pada saat, apalagi saat terpuruk ini dalam hal apa, Mbak? Ya, terpuruk ini dalam hal apa, Mbak?
Oke, zakat fitrah sah enggak sih pakai uang seharga beras? Menurut Imam Hanafi, boleh yang namanya zakat menggunakan uang. Imam Hanafi ini adalah ahlu ra'i, ya. Jadi boleh zakat menggunakan uang. Kalau dulu nggak bisa, ya. Imam Hanafi menyatakannya boleh. Sama dengan boleh nggak zakat keluar daerah, ya. Menurut Imam Hanafi boleh, ya, teman-teman ya. Oke, sehat ya, teman-teman ya. Abdurrahman Badan, ya. Silahkan diganti dulu Pak Abil puasanya. Kalau nggak sanggup Mbak boleh bayar fidyah, ya. Boleh bayar fidyah, kasih makan atau kasih uang aja untuk fakir miskin atau orang-orang dalam yang duafa, ya, orang-orang yang lemah, ya, teman-teman ya. Sebanyak ada yang bilang 7 on, ada yang bilang 1,4 kilogram beras kali berapa banyak puasa yang ditinggalkan. Kemudian boleh diserahkan kepada orang-orang yang lemah seperti fakir miskin. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bentar ya teman-teman ya. Doa selamat dalam perjalanan mudik. Doa aja seperti teman-teman ingin pergi ya. Yang paling gampang Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ada yang bisa tulis teman-teman, silahkan ditulis ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Coba dicatat ya. Oke. Oke, kalau logam mulia zakatnya itu setiap tahun. Kalau perhiasan sekali seumur hidup. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mbak Teti tetap fidyah itu tujuannya mengganti puasa. Mbak coba puasa dulu, kira-kira Mbak nggak mengizinkan untuk puasa, ya udah baru Mbak membayar fidyah ya. Oke, apa yang kalau kita terpuruk materi pada saat Idul Fitri, apa yang harus kita lakukan? Teman-teman, Idul Fitri tidak harus glamor, tidak harus beli baju baru. Ya, aku udah beli baju ya. Aku aja nggak ada beli baju, guys. Belum kayaknya. Ya kan? Tidak harus glamor, tidak harus baju baru, tidak harus kue-kue yang enak ya. Sederhana aja, guys. Less is more. Memang kita ingin memberikan yang terbaik kepada tamu ya, teman-teman ya. Tapi kalau seandainya pun kita nggak mampu, lakukan saja apa yang kita mampu ya, teman-teman ya. Jangan memaksakan diri karena esensi ya. Karena esensi dari Idul Fitri adalah kita udah keluar dari Ramadan yang luar biasa dan kita menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan tidak juga dengan baju baru, kemudian sepatu baru, yang penting parfumnya baru kata bapaknya. Aduh, ngeledek saya nih Pak ya, keranjang kuning ya. Siap ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini doa ketika kita Ini doa ketika kita keluar rumah ya, mau pergi mudik ya. Oke ya, jangankan beli baju, zakat fitrah juga punya uang. Zakat fitrah 2,7 kilogram beras, ya 3,5 liter, ya teman-teman ya. Oh Mbak ya, gitu ya teman-teman ya. Bolehkah zakat ke sekeluarga diberikan pada 1 atau 2 orang saja? Boleh Pak, boleh ke 1 orang, boleh banyak orang, ya teman-teman ya. Tutorial soal Id nanti aku buatkan videonya ya teman-teman ya. Boleh aja Mbak Rumi, nggak ada masalah Mbak Rumi. Nggak ada masalah Mbak Rumi. Zakat fitrah itu hukumnya wajib teman-teman, 2,7 kilo atau setara dengan 3,5 liter beras. Tapi masih ada beberapa daerah yang menyatakan 2,5 kilo tergantung kepada keputusan di Kemenak di tempat wilayahnya. Oke ya, karena kalau di tempat kita itu udah dihimbau 2,7 kilo guys. Bayar fitrah puasa orang tua boleh patung fidyah, boleh Mbak Masaim, fidyah orang tua kita bantu bareng, nggak ada masalah ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Kalau niat ganti puasa ya ganti puasa aja teman-teman. Mbak Vega, kalau niat puasa Syawal ya udah niatkan puasa Syawal ya teman-teman ya. Ganti puasa dulu atau Syawal duluan nanti. Nah, sebenarnya dianjurkan ganti puasa duluan, tetapi ganti puasa itu masih bisa sampai bulan Sya'ban. So, teman-teman mau Syawal duluan silahkan, mau ganti puasa duluan juga silahkan, gak ada masalah ya. Kalau teman-teman memang pengen pasang niatnya one by one. Oke, Mbak aku gabut. Assalamualaikum Ustazah. Saya udah nunggu belum juga sembuh, gimana puasanya?
ganti puasa 2 minggu kemarin. Kalau 2 minggu kemarin berarti masih bulan puasa teman-teman. Gantinya nanti Mbak setelah Syawal sampai Ramadan tahun depan. Kalau coba ganti pelan-pelan ya. Kalau setiap puasa Mbak sakit, atau setiap puasa Mbak nggak kunjung sembuh, Mbak boleh ganti dengan fidyah. Oke, betul ya teman-teman ya. Halo Mbak Anissa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wisnu. Oke, teman-teman sehat selalu semua di sana ya, teman-teman ya. Jadi Mbak Denny, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pada nggak full kami nih guys, pada gabut nih teman-teman ya. Sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Umi Kembar, Mbak Lis, Mbak Cik Dewi, Mbak Titi. Ya teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Nanti aku akan buatkan tutorial sholat Id ya, supaya nggak ruku ya guys. Ada yang banyak ruku aku lihat di lapangan, lupa dia karena cuma sekali setahun ya. Siap Mbak Tap, teman-teman kuenya masak sendiri ya. Oke, fidyah boleh dengan uang, nggak ada masalah teman-teman ya. Siap ya, nggak ada masalah. Oke. Mbak Rahmawati, pokoknya semua penghasilan kita kalau sudah setara dengan 6,8 sampai 7 kilo, 6,8 sampai 7 juta, keluarkan zakatnya ya teman-teman ya. Oke, pulang za. Oke, mandi Idul Fitri teman-teman jangan lupa ya, disunahkan mandi ya. Ketika teman-teman melakukan yang namanya sholat Id ya, teman-teman disunati sunnatan lillahi ta'ala ya. Aku berniat untuk mandi Idul Fitri ya kan, sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu teman-teman dianjurkan untuk melakukan yang namanya mandi ya. Mandi, kemudian teman-teman basuh dulu badannya sampai basah ya teman-teman semuanya, baru mandi seperti biasa. Bismillah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngelek ya teman-teman ya. Oke, halo semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, is oke? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, gimana teman-teman, saya selalu di sana ya. Halo Mbak Dewi, ya. Apa niatnya? Nawaitul ghusla la'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala ya. Oke, gimana? Sengaja aku mandi sunnah Idul Fitri, sunnah atasku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, teman-teman ya. Ini kalau ada yang nggak kebaca berarti terfilter nih, teman-teman ya. Oleh TikToknya ini banyak pertanyaan yang nggak terbaca ya, teman-teman ya. Lalu kemudian basuh kepalanya lurus sampai ke bawah, basah semuanya. Kemudian badan bagian kanan, bagian kiri itu tujuannya biar basah dulu semuanya. Lalu teman-teman baru pakai sabun dan mandi. Jangan lupa saling bermaaf-maafan teman-teman ketika mau pergi sholat Id ya, suami dengan istri, istri dengan anak ya, seperti itu saling bermaaf-maafan ya, anak dengan orang tua saling bermaaf-maafan. Oke, setelah itu teman-teman baru pergi sholat ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ya nggak apa-apa Mbak Juli, nggak apa-apa Mbak Juli. Oke, sehat ya teman-teman ya. Halo Mbak Aisyah, Mbak Mei, Mbak Deni, Assalamualaikum guys. Aku nggak bisa baca dashboard ya. Betul sekali Mbak Titi, intinya basah dulu semuanya ya. Mandinya sunnah aja Mbak Rahma, tentu tidak wajib ya. Mandinya sunnah aja. Berarti bukan ya Mbak ya? Berarti bukan ya? Oke. Oke, halo Mbak Ida Jambe. Carikan jodoh Zah. Ada doa supaya dapat jodoh cepat. Nggak juga guys ya. Apa doanya? Ada yang hafal doanya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baiknya pewaris ya teman-teman ya.
Oke, ada yang ngerti doanya nggak? Coba teman-teman catat. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkau sebaik-baiknya pewaris, ya. Oke, boleh nggak mandi id sebelum waktu sholat? Boleh tak mandi id sebelum waktu sholat? Boleh tak nih maksudnya apa nih? Boleh tak mandi. Kalau tak mandi tak apa-apa. Boleh nggak? Sunnah, mandinya sunnah. Teman-teman gimana sih? Oke, ini doanya ya. Supaya yang belum punya keturunan, cepat punya keturunan, yang belum punya jodoh, jodoh bisa seperti ini ya. Oke, ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mandi haid, ya udah teman-teman mandi haid aja, kemudian teman-teman berangkat ya. Oke. Halo Mbak Juli, ya. Oke, kalau itu untuk sholat Idul Adha Mbak Juli, ya, sholat Id tentu tidak ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Yang pengen punya jodoh gitu ya. Oke, masih ingat nggak teman-teman doanya? Yang pengen punya anak soleh, coba apa doanya guys? Hafal nggak? Yang pengen punya anak soleh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh, ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, Bismillah, Assalamualaikum. Nah, ini doa anak yang soleh guys. Oke, ini lagi ujian nih teman-teman ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Zakat malnya zakat mal yang mana, Mbak? Zakat mal itu banyak. Kalau zakat penghasilan keluarkan aja tiap bulan. Misalnya Mbak punya penghasilan 10 juta, setiap bulannya Mbak keluarkan sekitar 250.000. Boleh sih dirapel jadi 1 tahun, tetapi nanti jadi berat. Jadi saran saya, teman-teman kalau punya penghasilan 10 juta, maka keluarkanlah zakat 250.000 per bulannya ya, per bulannya ya, teman-teman ya. Oke, itu sedekah subuh yang sudah dikumpulkan, diserahkan sama orang di saat subuh atau gimana? Enggak juga, teman-teman. Jadi sedekah subuh itu adalah sedekah saat di waktu subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya, teman-teman ya. Boleh diserahkan ke masjid 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 gitu ya, teman-teman ya. Diserahkan ke masjid atau misalnya teman-teman boleh kumpulkan dulu di rumah di waktu subuh dan diserahkannya di waktu hal lain seperti Jumat ya, Jumat siang juga bisa. Yang penting teman-teman udah punya niat mengeluarkannya dan menabungnya di waktu subuh. Oke, nah ini niat sholat Idul Fitri. Nawaitul ghusla sunnatan Idul Fitri lillahi ta'ala. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi mandi kemudian nawaitul ghusla Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Lalu kemudian teman-teman boleh mandi seperti biasa, basahkan dulu, disunahkan cukur-cukur ya teman-teman ya. Disunahkan cukur-cukur, lalu kemudian teman-teman mandi seperti biasa. Dan wudhu untuk berangkat ke sholat Idul Fitri. Besok pagi, lusa pagi ya, niat sedekah subuh disedekahkan atas nama orang tua. Yaitu maksudnya adalah wasilah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan apapun yang teman-teman ingin doakan atas sedekah kita itu adalah namanya wasilah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, keluarkan aja tiap tahun Mbak Vega selagi uangnya seharga di atas 85 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Selagi di atas itu keluarkan aja setiap tahunnya ya. Oke, fidyah ke manapun boleh, ke mertua selagi dia tidak, kalau kita perempuan, selagi dia orang duafa, fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, ya. Madu untuk asam lambung, untuk membantu meredakan ginjal nanti etalase nomor 1 ya, Mbak ya. Oke, teman-teman sehat selalu ya di sana ya. Oke. Cukur jenggot, kenapa? Oh cukur semua
ya, aku cukur jenggot, rapikan ya teman-teman ya. Oke lah, Mbak Wisnu, assalamualaikum teman-teman, boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Puasa Syawal duluan atau ganti puasa duluan? Teman-teman, sebenarnya adalah ganti puasa, hanya saja ganti puasa itu 1 tahun sampai Ramadan tahun depan. So teman-teman boleh aja kalau mau puasa Syawal duluan, gak ada masalah. Siap Mbak Rahma. Oke. Ya, gitu ya teman-teman ya. Sehat selalu di sana. Bentar ya, guys. Oke. Boleh aja Mbak Yulianari, nggak masalah. Dia hukumnya sunnah saja ya. Oke. Yang penting sebelum teman-teman melakukan sholat Idul Fitri ya. Oke, bolehkah? Bayar hutang dulu atau sedekah dulu? Sebenarnya tidak ada larangan orang yang punya hutang untuk bersedekah. Hanya saja hutang itu mesti dibayar teman-teman. Tetapi boleh nggak ada orang yang punya hutang 10 juta, dia mau sedekah cuma 100 ribu, masa dilarang? Tentu boleh. Yang penting hutangnya belum jatuh tempo. Jatuh temponya masih tinggi, masih lama, dia pengen sedekah, silahkan dia bersedekah. Yang nggak boleh itu adalah ketika di waktu yang sama ya teman-teman ya. Jika di waktu yang sama hutang duluan atau hutang duluan atau sedekah duluan, tentu dia hutang duluan. Yang nggak boleh itu adalah sedekah jalan, hutang yang lalu nggak dibayar. Oke, paham ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini orang punya hutang 20 juta, dia pengen sedekah 50 ribu aja, 100 ribu aja, sedekahnya tetap berpahala. Nah, nanti hutangnya yang penting dia dibayar sebelum jatuh tempo. Kalau seandainya hutangnya nggak dibayar sebelum jatuh tempo, maka dia berdosa. Terus gimana dong? Sedekahnya berpahala, nggak bayar hutangnya berdosa. Tinggal nanti dia yaumul mizan, dia akan dihitung berat dosa dan pahalanya. Sedekah pahala, nggak bayar hutang berdosa. Sedekah pahala, nggak bayar hutang berdosa, dan seterusnya. Karena Allah di yaumul mizan itu mengukur kita dan menghisap kita itu adalah satu persatu. Oke? Gitu ya. Udah beli baju lebaran belum? Oh iya, itulah ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, saya selalu di sana ya. Suara aku jelas nggak guys? Ini aku ngomong dengan suara yang sangat kecil guys. Kalau jelas berarti mikrofonnya mantap ya teman-teman ya. Rabu ya, kita lebaran ya teman-teman ya. Oke. Jelas ya. Oke, saya selalu ya guys. Oke. Bagaimana dengan hutang kepada orang tua tapi tidak ada kesepakatan jatuh tempo, tapi uangnya dibelikan mobil, segera bayar uangnya. Tapi bukan berarti teman-teman tidak boleh bersedekah ya. Kalau setiap orang yang berhutang tidak boleh bersedekah, itu kan kacau namanya. Jadi boleh aja teman-teman bersedekah, nanti dihukumin satu persatu ya teman-teman ya. Oke. Mbak Gomi, usahakan di tahun yang sama ya teman-teman ya. Oke, orang sakit apa boleh fidyah? Tergantung sakitnya. Kalau misalnya dia kayak sakit COVID doang, cuman sementara aja, nanti setelah Syawal dia tetap harus ganti puasa. Tapi kalau sakitnya tak kunjung sembuh, atau setiap puasa dia sakit, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, maka dia mesti bayar fidyah. Jadi tidak semua orang sakit yang dibolehkan bayar fidyah, hanya orang sakit yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang setiap dia tidak berpuasa dia sakit. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Paham ya, teman-teman ya? Siap ya. Kalau mau fitrah ke keluarga ya teman-teman usahakan niatkan atau ijab kabul aja. Saya serahkan zakat fitrahku atas nama Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan lillahi ta'ala. Ya, ijab kabul zakat fitrah itu ada di video aku ya teman-teman ya. Aku serahkan zakat dengan nama Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan kayak gitu ya. Wajib atas kami karena Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Aku terima nikahnya, bukan nikahnya, aku terima zakatnya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan lillahi taala. Oke, gitu ya. Oke.
Kalau misalnya teman-teman kemarin nggak sempat mengganti puasa tahun ini, maka teman-teman boleh ganti puasa di tahun depan tapi kena denda fidyah juga ya teman-teman ya. Cucu nenek zakat fitrah ke tetangga, ke cucu nggak ada masalah selagi dia fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, apa namanya nggak disebut? Ya usahakan sebut namanya teman-teman. Tadi aku bilang adalah Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ya teman-teman ya. Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu ya. Tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Oke, Mas Bento, Assalamualaikum. Zakat mal boleh nggak ke anak tetangga? Silahkan. Yang penting dia fakir, miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja, tapi nggak cukup uangnya. Iya kan? Nah, kalau haid boleh Idul Fitri enggak? Sholatnya jangan, tapi sekedar datang ke lapangan untuk mendengarkan khutbah is okay ya teman-teman ya. Sekedar datang ke lapangan untuk mendengarkan khutbah oke, tapi pas orang sholat teman-teman enggak usah sholat lah ya. Oke, Mbak Diana, Mbak Dani, iya enggak usah Mbak Neng Odah ya, tidak perlu ya Mbak Neng Odah di sini aja ya. Oke, oke. Mbak Rahma sebelum sholat subuh udah mandi Id. Sebelum sholat Id mandi lagi nggak? Enggak kan udah mandinya Mbak. Mas atau Mbak ini ya. Oke. Oke, bagus. Adakah sunnah bahaya potong kuku dan rambut? Misal sunnah potong hari Jumat lebih baik, hari Sabtu celaka. Tidak ada. Yang ada adalah kita disunnahkan untuk bersih-bersih di hari Jumat. Keramas di hari Jumat, potong kuku di hari Jumat, cukur-cukur bulu di hari Jumat. Kemudian disunnahkan untuk membersihkan ya bulu-bulu di hari Jumat, ya keramas di hari Jumat, bersih-bersih di hari Jumat, potong kuku di hari Jumat. Tapi di hari lain akan celaka. Itu nggak ada. Ya teman-teman ya, nanti lupa motong kukunya hari Sabtu rupanya celaka ya, nggak ada guys. Cuman sunnah bersih-bersih di hari Jumat itu adalah benar ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Setelah baca doa kunut diaminkan atau langsung ruku? Iya, enggak juga, enggak ada masalah. Kalau teman-teman nggak hafal doa kunut, diam aja, aminkan imamnya. Kunut itu disunahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak oleh Imam Hanafi. Maka suatu ketika Imam Syafi'i sholat di lingkungan masjid Imam Hanafi, Imam Syafi'i tidak pakai kunut. Lalu sahabat bertanya kepada Imam Syafi'i, kenapa engkau nggak pakai kunut sementara engkau mengajarkan kami kunut? Apa kata Imam Syafi'i? Saya ini sholat di lingkungan Imam Hanafi dan Imam Hanafi tidak terlalu menganjurkan kunut. Saya menghargai pendapatnya seperti itu. Zakat fitrah dikasih ke guru ngaji yang ngajar ngaji fisabilillah, hukumnya boleh ya teman-teman ya. Oke, untuk besok hari Rabu atau puasa salat Id atau waktu puasa Id, waktu hari Lebaran pertama jangan berpuasa ya. Saking rajinnya teman-teman lanjut aja puasa. La haula wala quwata illa billah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, terus nanti waktu teman-teman bertamu ke rumah orang, ketemu dengan saudara, teman-teman jangan jaga akhlak ya, jangan tanya, boleh niat sholat Idul Fitri pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah teman-teman, is okay. Ya zakat online nggak ada masalah teman-teman, is okay, transfer aja nggak ada masalah. Ya, fidyah itu boleh diberikan kemanapun, yang penting orang itu fakir miskin, fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke. Zah punya dana 100 juta udah dikeluarkan 2,5%, sekarang uang itu berkembang, nanti keluarkan aja tiap tahun 2,5% ya Mbak Linda ya, Masya Allah. Semoga rezekinya bertambah ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Ucis, madunya udah sampai, thank you ya teman-teman ya, dilakukan ya teman-teman ya. Oke, kalau zakat fitrah suami saya ke saya sholat. Adakah hukum sholat di musola? Hukum sholat id di musola nggak ada masalah, misalnya di lapangan hujan ya teman-teman ya. Lalu kemudian sholatnya di musola atau di masjid nggak ada masalah. Teman-teman di tempat teman-teman sholatnya di lapangan atau di musola atau musola masjid teman-teman. Kalau di sini base-nya adalah di lapangan, tapi di beberapa masjid ada dilakukan di masjid-masjid yang besar ya teman-teman ya.
Madu randunya enak, udah diminum, masya Allah. Thank you ya teman-teman ya yang sudah beli madunya. Kalau oh di masjid ya. Kalau mobil itu direntalkan maka dia wajib zakat ya. Kalau enggak. Yang penting dia direntalkan maka dia menghasilkan penghasilan maka itu wajib zakat ya teman-teman ya. Dari 150 juta Mbak Linda. Beda dengan emas perhiasan. Kalau zakat emas perhiasan keluarkannya sekali aja per satu onggo emas ya. Oke, gitu ya. Boleh aja Mbak Iwi sholat tahiyatul masjid nggak ada masalah. Yang penting dilakukan di masjid atau di musola ya. Punya penghasil. Kenapa Mbak Dani? Saya nggak lihat ya, kalau bukan nggak jawab nggak terlihat teman-teman. Apa tadi aku bilang? Tadi ada yang nanya kalau punya kos-kosan 5 juta wajib zakat nggak? Coba dilihat penghasilan lain digabungkan. Kalau penghasilannya adalah di atas 7 juta atau 6,8 juta baru keluarkan zakat penghasilan ya, karena nisabnya adalah segitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya guys. Hmm. Kok aku nggak baca apa-apa ya, teman-teman? Halo semuanya. Oke, ini baru nampak. Nggak nampak, guys. Oh, Ustazah, membayarkan zakat fitrah keluarga itu nggak pakai bin atau binti nggak masalah, nggak ada masalah ya. Pokoknya gini Mbak Zuti, berapa sewa rumahnya, berapa sewa kendaraan pribadinya, rentalnya, berapa hasil gajinya, berapa hasil jualannya, itu penghasilannya dikumpulkan dulu. Berapa penghasilannya itu per bulan. Kalau di atas 7 juta, ya atau 6,87 juta, maka Mbak keluarkan zakatnya. Oke, gitu ya. Caranya gitu aja. Maka dalam agama Islam itu hitung uang masuk. Jangan hitung uang keluar aja. Berapa uang masuk kita, maka kita keluarkan zakatnya 2,5% ya, teman-teman ya. Oke. Oke, gitu tentu boleh zakat ke mereka. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi tak cukup uangnya ya. Gitu ya teman-teman ya. Tidak batal Mbak Ane karena anak laki-laki adalah mahram kita. Jadi bersentuhan wudhu dengan anak yang kandung tidak membatalkan wudhu. Al-Quran Jumbo belum beredar. Al-Quran Jumbo belum. Toko Quran tutup teman-teman sampai berada pada hari Sabtu ya teman-teman ya. Oke, puasa gosok gigi batal nggak asal nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan? Ustazah beda ya zakat fitrah 2,5 kilo atau 2,7 kilo. Nah ini peraturan Kementerian Agama di wilayah masing-masing ya teman-teman ya. Tahun lalu masih 2,5, sekarang udah diupdate ke 2,7 kilo. Tergantung kepada kondisi teman-teman di peraturannya di berbagai daerah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, hukum bayar video untuk ibu hamil ada yang bilang 1 mut 7 on, ada yang bilang 2 mut 1,4 kilogram beras. Teman-teman silahkan pilih aja yang mana. Oke, apa tuh masalah, apa tuh Mbak Suci? Ya, oke teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Oke, iya siap. 3 kilo, wah ya berarti cari aman ya, siap. Oke, Mbak Una, Assalamualaikum teman-teman, sehat selalu ya teman-teman ya. Hatta ya belugun nikah Mbak Komariah ya, dinafkahi anak hatta ya belugun nikah atau sampai dia mandiri ya teman-teman ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Zakat fitrah 2,5 atau 2,7. Aku pun awalnya menyampaikan 2,5 guys, tapi peraturan baru di tempatnya aku itu 2,7 ya guys, naik 7 on ya teman-teman ya. Sebenarnya kok ada perbedaan pendapat gini teman-teman, aman aja. Pilih aja lah 2,7, jauh lebih aman ya kan. Halo Mbak Dewi, iya ya sehat ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Nah, ya udah nggak apa-apa Mbak Acil Bimo. Yang penting amilnya udah menerima, ya kan? Oke. Ke orang Mbak Ija, selagi jandanya fakir miskin boleh. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah
orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Ustazah, gimana niat zakat untuk anak perempuan? Aku serahkan zakat sebanyak berapa? 2,7 kilogram beras atas nama Fulan binti Fulana lillahi ta'ala. Oke, aku belum pernah lihat Mbak Suci. Yang mana Mbak Suci? Hukum mencicipi makanan saat puasa untuk restoran, teman-teman hindari, tapi kalau mau cicip cepat dilepeh. Asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Zakat kerja pada sepupu ya, nggak kerja biaya anak-anak butuh biaya. Kalau dia fakir atau miskin boleh ya teman-teman ya. Siap Mbak Ella ya. Pokoknya zakat itu boleh diberikan kepada fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nggak boleh Mbak Ane. Bagaimana cara membayar fidyah lagi hamil? Ada yang bilang 7 on, ada yang bilang 1,4 kilogram beras per harinya ya teman-teman ya. Oke, saran aku nggak usah diulang ya Pak Acil, nggak usah, aman aja insya Allah ya. Kalau lagi menstruasi boleh baca tahlil kah? Yang dilarang itu hanya sholat, kemudian baca Quran yang megang Quran yang full Arab, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan dan puasa sunnah ya. Untuk sholawatan, kemudian tahlilan masih ada ulama yang membolehkan. Bahkan membaca Quran pun kalau tidak menyentuhnya masih ada ulama yang membolehkannya. Karena la yamassu ilal mutahharun, tak boleh memegang mushaf kecuali orang yang suci. Untuk melihatnya atau mengulang hafalan masih dibolehkan. Ustazah, hukumnya istri catatan sama teman cowok. Nah, teman-teman bedakan yang mana muamalah, yang mana jinsiah. Coba catat muamalah dan jinsiah. Coba dicatat. Oke. Oke, muamalah dan jinsiah. Muamalah itu adalah hubungan kita dengan yang bukan mahram, itu zakatnya. Kalau literan 2,7 kilo atau setara dengan 3,5 liter beras ya teman-teman ya. Nah, untuk muamalah dan jinsiah, urusan kita kepada teman-teman kita yang bukan mahram, kalau muamalah nggak ada masalah. Contoh, pinjam motornya, jual beli, itu pinjam meminjam, jual beli, Pak beli sekilo cabenya, gitu ya. Atau chat, aku mau belilah mobil kamu, itu boleh. Pinjam meminjam, jual beli boleh. Kemudian upah mengupah, ya ada tukang, ada driver yang sama kita gitu ya. Itu kan upah mengupah ya. Kita mengupah dia, lalu kita berinteraksi dengan dia karena upah mengupah, itu nggak ada masalah. Kemudian ada lagi sewa menyewa gitu ya, kita bilang kita mau sewa rumahnya kayak gitu ya, berapa ya, kita mau sewa rentalnya, terus kita chat-chatan, itu nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu adalah jinsiah. Apa itu jinsiah? Lagi apa kamu? Udah makan belum? Aku kok teringat kamu terus ya. Nah, kalau sudah chat-chatannya yang sifatnya seperti itu tidak boleh ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena itu jinsiah. Guntinglah rambut lagi bang, atau potonglah rambut lagi bang. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Bolehkah zakat keponakan yang tidak mempunyai ayah dan dia bekerja untuk ibunya dan dirinya? Selagi dia fakir miskin boleh. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya, atau dia orang yang lemah ya teman-teman ya. Oke, suara aku oke ya teman-teman ya. Aku udah tamat hatapan, thank you Mbak Lucy. Iya, semangat ya teman-teman hatam ya. Nah, yang kalau teman-teman baca Quran 2 lembar setiap habis sholat, berarti sehari ada 10 lembar. 10 lembar itu adalah 1 juz, kali 30 hari itu 30 juz teman-teman. Jadi teman-teman bisa khatam dalam 1 bulan. Tapi kalau teman-teman pengen khatam dalam 10 hari, caranya baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh, zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur, asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar, maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib, isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Totalnya adalah 3 juz. Kalau 3 juz berarti 10 hari hatam. Oke, ya sehat ya teman-teman ya. Oke, baca Quran di handphone ketika haid masih bisa ya. Oke, sekarang kan kita bercanda di sana, gimana? Bercanda di grup WA, bercanda nggak ada masalah. Bercanda nggak ada masalah selagi tidak melanggar syariat. Nah, apakah indikator melanggar syariat? Bercanda ada bohongnya, ya kan? Itu melanggar syariat. Bercanda kemudian menyakiti hati orang, ya, ngebully orang, niatnya bercanda, itu melanggar syariat. Tapi selagi bercandanya yang hukumnya mubah, nggak ada masalah. Oke?
Apa boleh laki-laki perempuan jadi imam kalau nggak ada laki-laki? Kalau nggak ada laki-laki nggak apa-apa. Oke, teman-teman sehat ya. Al-Quran ya. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, sedekah subuh boleh nggak dibagikan ke warga pas lebaran? Boleh teman-teman ya, kita kumpulkan sedekah subuh ya. Halo Mbak Tia, Mbak Tini, Mbak Tukang Soto. Oke, sedekah subuh dikumpulkan. Pidiah cicil boleh, boleh banget ya Mbak Bunda ya. Sedekah subuh dikumpulkan, misalnya dalam kotak gitu ya. Kumpul, 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 kumpul. Pas THR kita bagikan, nggak ada masalah. Halo Mbak Ella ya. Gitu ya teman-temannya, misalnya 5.000, halo Mbak Hasna, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, kayak gitu ya. Nah kemudian teman-teman kumpulkan saat kasih saat THR, itu boleh ya teman-teman ya. Oke, oke. Akad nikah saat Ramadan nggak ada masalah, yang penting jangan melanggar syariat waktu teman-teman lagi siangnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau zakat tidak tahu binnya, siap Mbak Santri. Kalau zakat tidak tahu binnya, maka buat bin Abdullah saja. Oke, siap ya. Mbak Suci, madu sudah sampai, beneran enak, ya kan? Enak kan? Masya Allah ya, teman-teman sehat selalu ya. Fidyah itu dibagikan ke siapa aja, yang penting dia du'afa. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah. Ya fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kemudian boleh diberikan kepada orang-orang yang nggak kuat lagi bekerja, ya pokoknya dia duafa. Duafa itu orang yang lemah, teman-teman ya. Boleh Mbak Pintang, nggak ada masalah. Zakat fitrah diberikan kepada anak tiri yang lain, boleh, nggak ada masalah. Selagi dia masuk dalam 8 asnaf yang berhak menerimanya. Siap Mbak Tafif, assalamualaikum. Ya. Oke, gimana dengan respon banyak viral tentang ramalan tahun 2024 bakal begini dan begitu. Wallahualam bisawab, kalau dia cuma ramalan, teman-teman gak usah pikirin. Yang penting teman-teman cukup dengan memperbanyak ibadah saja, dan jangan pikirkan hal-hal yang belum terjadi ya teman-teman ya. Halo Mbak Isti, madunya enak banget Mbak Anita, thank you ya. Teman-teman sehat ya, enak kan guys? Insyaallah guys, insyaallah enak ya. Zah, gimana madu nanti ada sehari 2 hari tutup, kalau Quran buat belajar udah tutup ya teman-teman ya. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Janda yang miskin dia boleh menerima zakat enggak walaupun anaknya bekerja? Boleh teman-teman ya. Bolehkah sholat witir dikerjakan 3 rakaat sekaligus? Boleh teman-teman, langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah, gitu ya. Sholat kayak biasa, Allahu Akbar, iftitah al-fatihah, kemudian ayat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, langsung tegak. Rakaat pertama langsung tegak. Kemudian ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, Allahu Akbar, langsung tegak. Kalau sholat witir tidak ada tahiyat awal ya. Sholat witir tidak ada tahiyat awal ya, teman-teman ya. Jadi dia cuma ada tahiyat akhir di akhir ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Oke, dulu kan zakat atau bayar hutang. Wah, itu repot teman-teman ya. Oke, itu repot karena dua-duanya adalah wajib ya. Dua-duanya wajib guys ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Witir 2 salam lalu 1 salam, silahkan, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Oke, puasa ziarah kubur nggak ada masalah. Ya, perempuan ziarah kubur juga nggak ada masalah. Rasul pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Oke, aku istri orang tapi nyaman dengan cowok curhat, nggak boleh ya. Kak, masih jual madu kah? Masih teman-teman ya. Nanti kita munculkan madunya ya. Kenapa? Teman-teman pengen madu? Madunya enak, masih ada pengiriman teman-teman, tapi cuman sampai Selasa ya. Oke, siap ya. Apa harus Aduh, kelewatan ya. Oke. Siap Mbak Kak. Tapi kasih nafkah, apa boleh kasih zakat ke dia? Yang penting dia secara pribadinya miskin, Mbak. Yang penting dia secara pribadinya miskin. Kalau secara pribadi dia miskin, kita boleh zakat ke dia ya. Definisi ikhlas, ikhlas dalam yang apa dulu? Ikhlas dalam kemaksiatan, ikhlas dalam ibadah, atau ikhlas dalam apa? Teman-teman jawab dulu ya.
Nah, orang yang nggak sholat, ya, orang yang nggak sholat apakah nggak wajib zakat? Keliru. Zakat aja teman-teman. Sholat nggak sholatnya dia itu urusannya dengan Allah ya guys. Nah, yang penting kita zakat. Makanya kalau kita mau sedekah, jangan lihat-lihat orangnya, teman-teman ya. Jangan lihat-lihat orangnya. Yang penting kita sedekah atau kita zakat ya. Yang penting dia muslim ya, teman-teman ya. Dan kalau kita zakat ke dia, urusan dia sholat atau tidak, ibadah atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. La yadhiratun wizra ukhra. Kita nggak nanggung beban dosanya dia ya. Mbak Tini, kalau Mbak mampu ganti, Mbak ganti dulu. Kalau nggak mampu ganti, baru Mbak bayar fidyah ya. Kalau nggak mampu ganti, baru Mbak bayar fidyah. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, kalau meninggal tidak lagi wajib zakat ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Suami nggak mau sholat karena dia banyak pikiran ekonomi. Bagaimana mengingatkannya? Susah banget. Teman-teman, ada dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Ajak orang kepada jalan yang baik. Jadi kalau teman-teman suaminya nggak sholat karena banyak faktor, ajak aja. Tapi jangan menyakiti ya. Menasehati dengan menyakiti tetap berdosa. Ya teman-teman, cukup nasihati aja sambil jangan menyakiti. Bang sholat bang, iya iya bang sholat lah bang, iya iya bang sholat lah bang. Terserah kau lah deh, mati aja lah bang. Nah itu nggak boleh ya. Jadi tetap tahan kan dalam dakwah apa? Dalam dalil dikatakan wa'mur ahlaka bis shalah, ya kan? Ajaklah saudara kalian, keluarga kalian untuk sholat, fasbir alaiha, dan bersabarlah atas ajakan itu. Jadi dakwah tuh harus sabar guys, ya kan? Bersabarlah atas itu. Nah yang pertama ajak, kemudian doakan, kemudian wala taqnatu min rahillah, ajak, kemudian doakan terus, jangan putus. Wala taqnatu min rahillah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Nah ini poin paling penting, teman-teman jangan berhenti menyerah untuk menasehati. Karena kenapa? Orang yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika ada kesempatan untuk menjadi orang yang paling taat, dan orang yang taat sekarang suatu ketika akan menjadi orang yang paling maksiat, kan begitu ya kan? Ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinik wa ala taatik. Maka kita hanya orang-orang yang udah beriman itu cukup memperkuatkan keimanannya, dan yang tidak beriman kita doakan. Paham ya teman-teman ya? Jadi mengingatkan anak, mengingatkan orang, mengingatkan saudara, mengingatkan istri gitu ya. Harus wa'mur ahlaka bis shalah fasbir 'alaiha. Ajak orang sholat dan bersabar atas itu. Ya, dan jangan berputus asa. Ajak, doakan, sabar. Jangan putus asa. Oke, gitu ya guys. Terus doa sama Allah, sabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hati kami ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan bertakwa kepadamu. Mau doa itu guys? Ya tidak mau dihafal ya. Bolehkah mendoakan orang yang buruk yang telah menzolimi kita? Teman-teman jangan ya teman-teman ya. Jangan doakan orang lain yang buruk. Karena kenapa? Tanpa kita doakan dia tetap akan mendapatkan balasan. Kalau kita mendoakannya buruk, maka nanti pikiran kita jadi buruk, energi kita jadi buruk, jadi negatif. Ya, jadi negatif guys, pikiran kita guys. Nah kalau pikiran kita itu negatif, maka merugikan kita. Hei, orang-orang zolim didoakan atau tidak, dia tetap akan mendapatkan balasan. Kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik kembali kepada dirinya, kalau dia berbuat jahat kembali juga kepada dirinya, ya kan? Jadi tanpa kita mendoakan orang itu buruk, dia tetap akan buruk, dia akan tetap mendapatkan balasan. Ikhlas dalam berbuat yang mana, doa yang mana? Nah ini ya, ya muqallibal qulub tsabbis qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Itu artinya ya muqallibal qulub, wahai maha pembolak-balik hati, sabbis qalbi ala dinik, ya kuatkan hatiku atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbakti kepadamu. Ya kayak gitu guys ya. Halo Mbak Deni, aku mau ngomong apa tadi, lupa aku ya teman-teman ya. Oke, minimal Mbak Selfie 6,8 juta ya, wajib zakat ya. Ada yang bilang 7 juta tapi tergantung konversi ke rupiahnya. Oke, sehat ya teman-teman. Oh, ikhlas berbuat kebaikan. Teman-teman kenapa? Berbuat baik teringat karena orangnya jahat gitu ya. Kayak gitu ya guys. Cara ikhlas agar berbuat kebaikan. Oke, teman-teman. Oke, coba dengerin aku skip dulu komentarnya. Maksudnya aku nggak jawab, aku nggak lihat ya, teman-teman. Cara ikhlas berbuat kebaikan. Yang pertama adalah berbuat aja dulu, jangan banyak pikir-pikir. Ada beberapa yang akan membuat kita berpikir-pikir dalam ibadah. Satu, ada iblis, setan, nafsu jahat, jin jahat, dan ada khanas. Kalau ada keinginan berbuat baik, langsung lakukan. Kalau tidak dilakukan, susah untuk terjadi.
Kenapa? Karena kalau kebaikan tidak jadi kita lakukan, ada yang bekerja sama, setan, nafsu jahat, keraguan, pikiran, kegalauan, akhirnya kita nggak jadi berbuat baik. Jadi konsep berbuat baik itu ketika punya keinginan langsung berbuat baik. Karena kalau tidak, nggak jadilah dia kan. Aku mau ngasih mertuaku uang 1 juta lah THR, dipikir-pikir kasih ndak ya, kasih ndak ya, kasih ndak ya. Nggak usah lagi dia jahat, nggak jadi. Mau ngasih teman, kasih nggak ya, kasih nggak ya, janganlah dia dia aja belum pakai jilbab, nggak jadi. Kasih nggak ya, kasih nggak ya, kasih nggak ya. Jangan lagi apa. Dia aja kalau aku minta tolong nggak datang dia dong, ya akhirnya kita nggak jadi ya. Jadi kalau ingin berbuat baik langsung kerjakan, itu dulu konsep yang pertama. Apapun kebaikan yang ingin kita lakukan, teman-teman pastikan langsung lakukan, oke? Kemudian yang kedua, yang patut kita ketahui untuk ikhlas dalam berbuat baik adalah, yang harus kita lakukan adalah pastikan hati kita ini merasa bahwa kebaikan balasan bukan dari dia. Oke, kebaikan itu bukan dari orang yang kita berbuat baik. Banyak kebaikan kita itu yang nggak dibalas. Pastikan kalaupun dia nggak balas, Allah balas melalui orang lain. Melalui orang lain. Jadi teman-teman ketika berbuat baik, kalau mau ikhlas, jangan berharap dia berterima kasih atas kebaikan itu dan membalasnya. Karena pada faktanya banyak kebaikan kita yang justru tidak dibalas oleh orang yang melakukan itu, yang kita berbuat baik. Wah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Nanti kita galau, terceritakan sama orang, woi kemarin aku bantu dia, sekarang dia nggak bantu aku. Nggak jadi berpahala, yang terjadi adalah berdosa. Pahami itu ya. Pertama apa tadi? Niat cepat. Yang kedua, jangan berharap balasan dari dia, tapi yakin bahwa balasan itu datang dari Allah dari tempat yang lain. Belum ada aku dengar orang rajin sedekah jatuh miskin, guys. Kemudian yang ketiga adalah apapun ketika kita berbuat baik kemudian dia membalas dengan keburukan, ya udah, kebaikan kita pasti udah kita tuai di akhirat dan di dunia ya. Kemudian yang keempat adalah qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Jangan pernah sebut apa yang kita berikan seumur hidup kita, karena qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha adha. Nggak usah bantu orang, lebih baik ya daripada bantu orang tetapi menyebut-nyebutnya. Oke, kalau sudah ganti puasa nggak usah bayar vidya lah, ya kan, Mbak Mami. Hello Mbak Mami, kalau udah ganti puasa, udah Mbak, udah ganti-ganti, udah. Kan vidya itu bagi orang yang nggak sanggup mengganti, ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah bantu, lebih baik daripada bantu tapi ngedumel. Kalau ngedumel dalam hati, oke, terceritakan pula sama orang ya, gitu ya. 4 ya. Apa tadi yang pertama? Yang pertama adalah cepat berbuat baik ya. Yang kedua adalah pastikan jangan lihat orangnya, dan kemudian yakinlah bahwa Allah itu akan membalas dari tempat yang tidak kita duga-duga ya, dari tempat yang lain ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Teman-teman, ada yang hafal nggak? Hello semuanya. Kalaupun dia membalas dengan kebaikan, keburukan, ya udah kita tawakal aja gitu ya teman-teman ya. Siang Mbak Yosi, Mbak Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu ya. Kebanyakan kita galau nggak jadi berbuat baik karena kita banyak pertimbangan. Giliran gosip nggak ada pertimbangan. Giliran berbuat baik banyak pertimbangan. Kan hambiar guys, kayak mana itu? Ya giliran mau gosip nggak ada pertimbangan apa-apa ya kan. Giliran mau berbuat baik mikirnya sampai 10 kali setahun ya kan. Gosip, wah nggak dipikir-pikirin guys. Ya kan. Tapi giliran berbuat baik dipikirin, nggak cocok pasti ya. Zakat mal itu sama dengan zakat penghasilan. Zakat mal itu zakat harta. Bagiannya banyak-banyak. Ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan, dan seterusnya. Oke guys, kasih senyum dulu guys, kata Mbak Nur guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini aku peringatkan, banyak kebaikan teman-teman yang tidak akan dibalas oleh orang itu. Udah selesai urusan. Kalau memang masih berbuat baik untuk kemudian dia balas, mimpi siang bolong. Ya, susah teman-teman ya. Karena orang yang berbuat baik akan selalu ditimpa ujian. Nah, ujian itu adalah datang dari yang kayak gitu tuh, ya kan? Nah, gitu guys, ya, pengumuman ya. Nah, aku sering mengalami hal-hal yang kayak gitu guys, ya kan? Loh, kok aku ya
berbuat baik tapi diginiin. Tapi aku redakan sebentar diriku, aku tetap berbuat lagi baik lagi guys. Bodo amat dia mau kayak gimana sama aku, yang penting balasan Allah datang dari tempat yang bukan dari dia gitu ya. Kadang-kadang mereka malah kaget, kok Nela baik ya, padahal aku udah kayak gini kayak gitu ya. Aku nggak peduli guys ya. Oke, ya zakat 2,5% guys ya. Oke. Sehat ya. Halo Mbak Biskuit, teman-teman. Iya. Barusan saya dihina orang sama orang yang saya tolong, konyol. Iya, ya kayak gitulah. Nggak cuman Mbak nih, orang-orang ini gini juga nih semuanya. Oke ya, itu udah berbuat baik dia kayak gitu. Itu jangan terucapkan ya guys, bahaya ya kalau sebutkan namanya ya. Oke, siap-siap teman-teman, sehat selalu ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semuanya ya. Klarifikasi, oke, klarifikasi kalau di fitnah, Ustazah kalau klarifikasi fitnah gimana? Teman-teman lihat, fitnahnya itu berefek enggak? Dengan fitnah itu kira-kira ada efek sampingnya enggak? Apakah suami kita jadi mutasi, kita jadi diberhentiin di kerjaan, apakah anak kita jadi dikucilkan di sekolah, ya apakah anak kita, itu kalau ada efek selesaikan. Tapi kalau nggak berefek, Ustazah berefek ngapa? Aku sakit ngapa? Sakit mah, loh kenapa? Aku pikirin, itu bukan efek. Ya kan, sebenarnya apapun kata orang, kalau kita tidak masukkan ke sini ya, kalau kita nggak masukkan ke sini, maka itu tidak akan menjadi problem teman-teman ya. Ustazah berefek, kenapa saya sakit mah? Kenapa ibu sakit mah? Ya karena aku mikirin kata orang. Itu berarti berefek. Tapi bukan karena kenyataannya, karena kita ya. Tapi kalau efeknya itu nanti pada akhirnya kita jadi tidak diterima anak kita bekerja, itu selesaikan sampai titik nadir. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Mbak Abisha dimakan aja nggak apa-apa Mbak, karena secara zat dia nggak ada problem, secara zat ya bendanya ya. Oke teman-teman, saya selalu ya, yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ini hari ini udah pada mudik nih teman-teman ya, udah pada mudik ya. Oke, iya siap. Teman-teman mudiknya kapan nih? Ustazah, fidyah boleh dibagi-bagi, nggak ada masalah ya. Fidyah boleh dibagi-bagi, nggak ada masalah. It's okay ya, boleh banyak orang, boleh satu orang ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah bolehkah zakat fitrah ke nenek? Nggak ada problem. Aku mudik, tapi di Bukit Tinggi ada ini ya guys, ada apa guys? Ada namanya apa tuh? Apa tuh ini apa yang bencana itu loh, Gunung Merapi ya. Aku sempat ragu ya, tapi orang tua aku bilang tetap pulang ya, karena ponakan sudah berharap, supir satu-satunya soalnya aku dia. Oke, siap Mbak Biskuit. Lahar panas atau dingin? Nggak ngerti juga, belum kupegang soalnya laharnya guys ya. Oke, perhiasan tetap wajib zakat sekali seumur hidup ya. Kalau zakat emas itu setiap tahun ya teman-teman ya. Oke, saya selalu ya teman-teman ya. Mbak Una, belum aku cicip laharnya, jadi aku nggak tahu itu panas atau dingin ya. Banyak korban, kita doakan korban-korban Allah mudahkan ya teman-teman ya. Bukit Tinggi lagi berduka teman-teman. Oke ya, Ustazah ya. Dan sekarang itu laharnya meluap. Iya, sekarang itu karena saking pengennya pulang kampung gitu ya. Jadi bilang nggak apa-apa aja gitu. Sama waktu aku mau ke Palestina, saking jemaahnya pengen, nggak apa-apa aja semua bencana, nggak apa-apa. Padahal apa-apa ya kan. Lebih ini guys, lebih maunya jalan-jalan guys. Padahal itu kan riskan ya kan. Tapi is oke lah ya kan, bakti kepada orang tua nomor satu lah. Oke, siap ya teman-teman ya, Mbak Hasna, Mbak Yunita, Mbak Lukman, ya nggak apa-apa ya, siap ya. Doain aman-aman aja ya guys, tapi memang arah ke kampungku nggak ada problem teman-teman. Sejauh ini nggak ada problem ya. Oke, sehat ya teman-teman. Mbak Abishab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh teman-teman Mbak Sati. Kebanyakan orang sholat subuh saat belum azan subuh nggak bisa. Karena syarat sahnya sholat itu adalah karena apa? Karena syarat sahnya sholat apa teman-teman? Adalah azan ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Maduzah boleh teman-teman ya. Boleh, madu tetap dikirim hari ini juga ya teman-teman ya. Yang mau madu tetap dikirim hari ini juga ya. Oke, Mbak Azhara, iya siap ya. Lumayan tuh buat sholat fajar. Ya, sholat fajar itu adalah sholat antara azan subuh dengan sholat subuh. Rasul pernah bersabda apa?
Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Masya Allah ya. Cerita kapan Zah ke Palestina? Aku ke Palestina, Jordan dan Mesir waktu terjadi kemarin lagi panas-panasnya guys. Waktu rumah sakit yang dibombardir yang ada di Palestina, aku lagi di situ teman-teman. Bawa jamaah aku ya. Bawa jamaah ya teman-teman, kalau scroll ke bawah itu kan ada video-video aku di Palestina. Nggak denger cerita ya teman-teman ya, nggak denger cerita ya. Wah itu enaknya aku sampai naik ke Gunung Sinai ya, tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya naik ke Gunung Sinai. Pulang-pulangnya langsung minum obat anti nyeri ya. Ke Jordan ya, ke Jordan itu. Ke Jordan, ke Mesir ya, ke Palestina, kemudian ke Gunung Sinai, teman-teman itu aku pergi waktu lagi hot-hotnya teman-teman ya, lagi hot-hotnya ya. Mbak Erlinda sama, Qobliyah subuh, fajar sama ya. Oke, naik unta, benar teman-teman. Nah itu ya. Nah, jadi Nabi itu guys, di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya makam-makam para Nabi itu berserak-serak. Teman-teman tahu berserak-serak nggak? Nabi Harun itu makamnya di kaki Bukit Sinai. Jadi di padang pasir ada makam Nabi kayak gitu ya. Nah, satu padang pasir ada makam Nabi kayak gitu kan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Hukum kunut, Imam Syafi'i mengatakan kunut, tapi Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut. Teman-teman silahkan mau lihat yang mau ikut yang mana, ya ada yang mengatakan kunut, ada yang mengatakan tidak ya.